Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatil hadits, ayatul munafiqi thalathun, idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Amma ba'du. Yang terhormat Qabil Camdinik Pekuncen Bapak Ahmad Sukaryanto MPD, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru se-Kecamatan Pekuncen, dan yang saya sayangi dan banggakan anak-anakku siswa-siswi sekolah dasar di lingkungan Kecamatan Pekuncen. Marilah dalam kesempatan yang berbahagia ini kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kita nikmat, rahmat, hidayah, inayah serta segalanya kepada kita semua, sehingga kita masih dapat dipertemukan dengan bulan Ramadan yang mulia ini, dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk dapat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan serta ibadah-ibadah lainnya untuk melengkapi di bulan Ramadan ini. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi teladan umat, Nabi sang pembawa syafaat, serta mudah-mudahan kita tergolong sebagai umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang Pak Guru sayangi dan banggakan, dalam kesempatan kali ini Pak Guru akan menyampaikan sebuah kultum yang bertema tentang kejujuran. Sebelumnya Pak Guru menyapa dulu anak-anak, bagaimana ibadah kalian hari ini? Apakah lancar? Ya, mudah-mudahan senantiasa diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, kita sering dengar ya kata jujur. Tapi kalian sudah tahu apa tidak arti kejujuran itu? Ya. Jujur secara pengertian ya adalah berkata apa adanya, tidak suka mengada-ada. Ya. Jadi jujur itu secara mudahnya tidak suka bohong, gitu ya. Nah, kemudian apa sih keutamanya kita memiliki sifat mulia dengan kejujuran ini? Apa sih manfaatnya? Ya. Setidaknya di sini Pak Guru akan menyampaikan 3 keutamaan sifat jujur. Yang pertama, Allah, manusia, dan para malaikatnya itu akan menyayangi anak-anak yang jujur. Ya, jadi anak-anak, kalau kita bersikap jujur, maka kita akan disayangi oleh Allah dan para manusia. Tentunya kita sangat ingin ya disayangi oleh Allah dan para manusia yang ada di sekitar kita. Contohnya adalah orang tua dan teman-teman kita. Ini sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam surah At-Taubah ayat 119 yang tadi Pak Guru sudah bacakan di muqaddimah atau pembukaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bergabunglah bersama orang-orang yang jujur. Jadi orang-orang yang jujur itu akan diliputi oleh orang-orang yang baik, orang yang beriman dan bertakwa. Tentunya kita
kalau mau disayang orang yang ada di sekitar kita oleh orang-orang yang baik, kita harus bersikap jujur. Kemudian keutamaan yang kedua adalah jujur itu akan mengantarkan kita ke surga. Luar biasa ya. Nah, ini sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah pernah bersabda, inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Artinya kejujuran itu akan mengantarkan kita kepada kebaikan, dan kebaikan tentunya akan mengantarkan kita kepada surga. Hadis riwayat Bukhari. Nah, di sini anak-anak sudah jelas bahwa kita kalau bersikap jujur, nah tentunya jujur ini adalah sifat yang mulia ya. Dan sifat mulia ini akan mengantarkan kita ke surga. Jadi syarat kalau kita ingin masuk surga, tentunya kita ingin masuk surga semua ya. Nah, kalau kita ingin masuk surga, maka jadilah anak-anak yang jujur. Yang ketiga, keutamaan dari sifat jujur adalah dengan kita bersikap jujur, maka hati kita akan menjadi tenang ya. Tentunya kita tahu, mungkin anak-anak pernah ya bersikap atau berkata bohong atau dusta, tentunya tidak menjadi tenang ya. Kita takut akan ketahuan kebohongannya. Nah, kebalikannya, sikap jujur itu akan mendatangkan sebuah ketenangan. Bahkan kalau anak-anak sering terbiasa bohong, maka akan melahirkan kebohongan-kebohongan yang lain ya, untuk menutupi kebohongannya. Itu jadi berlipat ya dosanya. Naudzubillah. Nah, anak-anak, supaya hidup kita menjadi tenang, maka kita harus memiliki sifat jujur ya. Dan sifat jujur ini adalah sifat mulia, sifatnya para rasul ya, yang sangat mulia. Kalian sudah tahu ya, ada 4 sifat wajib bagi rasul. Yang pertama adalah sidik, jujur. Nah, ini menjadi yang pertama, yang paling utama dari sifat para rasul yang harus kita contoh ini. Jadi dengan kita jujur, kita berarti sudah meneladani sifat mulia para rasul. Nah, kebalikannya sifat dusta atau bohong ini menjadi ciri-ciri orang munafik. Sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, ayatul munafiki thalathun, idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Jadi ada 3 ciri orang munafik, tanda orang munafik. Yang pertama adalah apabila berkata ia berdusta atau bohong, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila diberi amanat dia akan berkhianat. Nah, kalau anak-anak terbiasa bohong, ini berarti tanda orang munafik. Naudzubillah. Maka kita berlindung ya, supaya kita tidak memiliki sifat dusta atau bohong ini ya. Karena ini sangat berbahaya. Jangan-jangan ini termasuk orang-orang munafik ya. Bagaimana kita dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, contohnya anak-anak ketika di rumah, kalau kalian memecahkan piring misalnya, memecahkan gelas, memecahkan vas bunga, ya, berkatalah jujur. Kalian memang memecahkan. Ya. Jadi tidak usah berbohong ya. Kalau bohong nanti malah ditutupi kebohongan lainnya, semakin banyak dosanya. Nah, kalau di sekolah misalnya diterapkannya dengan tidak suka mencontek saat ujian atau saat semesteran ya. Nah, ini juga termasuk sifat bohong atau dusta atau tidak jujur ya. Dari itu kita mohon kepada Allah supaya kita tidak memiliki sifat pendusta atau bohong. Jadilah kita menjadi orang-orang yang jujur, supaya kita disayang oleh Allah, dimudahkan masuk ke surga ya, dan hidupnya menjadi tenang tadi ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan, memberikan petunjuk kepada kita supaya kita memiliki sifat mulia ini. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian kultum singkat dari baku, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.